Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnelia Sekar Pramesti. Dalam video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai kecurangan atau fraud yang ada pada PT Indosat Tbk. Perusahaan operator telekomunikasi PT Indosat Tbk atau Indosat Teredo memberikan pernyataan mengenai vonis denda yang dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP dalam mitra Ernst Young Indonesia, dan di dalamnya terdapat anggota yang terlibat yaitu Purwanto, Sungkoro, dan Surja, dan beberapa mitra afiliasi lainnya atau yang kita sebut responden. Kejadian ini terjadi pada tahun 2011 yang menampilkan opini berdasarkan bukti-bukti yang tidak memadai. Dikutip dari laman Reuters, kantor akuntan mitra EY di Indonesia telah sepakat untuk membayar denda senilai 1 juta US dollar kepada regulator Amerika Serikat. Seiring dengan EY di Indonesia yang telah divonis gagal dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu telah diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat, yaitu Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB pada waktu Kamis 9 Februari 2017 waktu Washington. Sementara itu, terungkap bahwa PT Indosat Tbk tidak tepat dalam mencatatkan akuntansi penjualan 2.500 menara kepada PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk yang diikuti dengan sewa kembali. PT Indosat Tbk merevisi laporan keuangan tahun 2010, 2011, dan 9 bulan pertama di tahun 2012. Aksi perbaikan laporan keuangan itu telah melewati proses pre-clearance kepada US Securities and Exchange Commission. Adapun nilai potensial dari keseluruhan transaksi yaitu senilai 541,5 juta US dollar. Penyebab terjadinya kecurangan tersebut adalah PT Indosat Tbk yang menyebutkan tentang kompleksitas dan pertimbangan yang tinggi dalam menentukan pencatatan akuntansi yang tepat. Menurut manajemen PT Indosat, berdasarkan perlakuan akuntansi yang direvisi, seluruh slot yang disewa kembali seharusnya dicatat sebagai sewa pembiayaan yang mengakibatkan penangguhan atas sejumlah laba awal terkait dengan slot yang disewa kembali. Ernst Young Indonesia dinilai tergesa-gesa dalam menerbitkan laporan audit kepada kliennya. Firma dan kedua mitra tersebut dinilai melalaikan tugas dasarnya untuk menyajikan bukti audit yang memadai. Maka dari itu, dalam mengaudit laporan keuangan, seharusnya dilakukan lebih teliti dan lebih berhati-hati agar mendapatkan hasil yang tepat dan juga tidak mendapatkan kesalahan fatal seperti halnya kejadian ini. Ernst Young Indonesia sendiri telah mengakui bahwa permasalahan tersebut telah melanggar kode etik global dan berjanji untuk memperketat proses audit dan kebijakannya. Dampak dari revisi laporan keuangan 9 bulan pertama di tahun 2012 atau pada 30 September 2012 menyebabkan penurunan jumlah laba langsung yang diakui dari 2.187 triliun menjadi 1.125 triliun. Lalu terjadi peningkatan laba yang ditangguhkan senilai 68.635 miliar menjadi 1.410 triliun. Laba yang ditangguhkan ini lalu diamortisasi selama 10 tahun berdasarkan periode sewa dalam laporan laba rugi konsolidasi. Akibat terhadap kinerja Indosat pada saat itu adalah penurunan laba senilai 1.079 triliun, lalu peningkatan aset senilai 2.160 triliun, dan juga peningkatan kewajiban atau pasifa menjadi 3.315 triliun. Revisi juga berdampak pada laporan keuangan tahun 2010 dan juga 2011. Pada tahun 2010, laba bersih lebih rendah menjadi 12.363 miliar, lalu sementara itu nilai aset menjadi 506.941 miliar dan juga kewajiban menjadi 519.304 miliar. Lalu pada tahun 2011,
terjadi laba bersih lebih rendah menjadi 50.449 miliar dan juga nilai aset menjadi 68.930 miliar dan juga peningkatan kewajiban senilai 131.742 miliar. Dengan ini, PCAOB memberikan sanksi berupa yang pertama adalah denda senilai 1 juta US dollar kepada Ernst Young Indonesia. Lalu yang kedua adalah denda kepada Roy Iman Wiraharja senilai 20.000 US dollar ditambah larangan berpraktek selama 5 tahun. Lalu yang ketiga adalah denda senilai 10.000 US dollar kepada mantan direktur EY Asia Pasifik yaitu Randall Leali dengan larangan berpraktek selama 1 tahun. Menurut PSA 1 atau SA 110 revisi menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan juga menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji, material, dan juga disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor juga tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi. Standar audit mengindikasikan keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi, namun tidak absolut, bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Konsep seperti memadai namun bukan absolut menandakan bahwa auditor bukanlah penjamin kebenaran atas laporan keuangan.